Halo sahabat ILP, pagi ini saya berada di MyPro Auto Detailing. Kita akan berbincang dengan Pak Edi dan Pak Marcel dalam usaha merintis bisnis salon mobil. Dan teman-teman, kita bisa mendengar inspirasi apa dari perbincangan kita siang hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi Pak Edi. Pagi. Selamat pagi Pak Marcel. Pagi, Pak. Hari ini kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Akhirnya bisa ketemu dengan Pak Edi dan Pak Marcel. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Siap. Nah ini Pak Edi, Pak Marcel, sahabat ILP ingin sekali mendengar inspirasi tentang bisnis salon mobil Pak. Wah, ternyata yang ke salon itu bukan hanya orang ya, atau ibu-ibu ya, tapi juga mobil juga ke salon. Iya. Mobil perlu disalonin supaya bagus, supaya kinclong. Iya. Jadi Bapak Ibu yang punya mobil, ternyata mobilnya juga perlu tampil lebih cantik, lebih anggun. Iya. Bawa ke salon mobil. Banyak tersedia di daerah Tangerang ini, terutama MyPro Auto Detailing yang ada di Gading Serpong dan juga di Bintaro. Ya mungkin rekan-rekan pengen tahu alamatnya, bisa lihat di bawah ini ya. Yang di Gading Serpong dan juga alamat yang di Bintaro. Oke. Nah, Pak Edi, ini banyak teman-teman yang pengen mendengar kisah Pak Edi. Ceritanya awal mula bisa terjun ke bisnis salon mobil atau disebut car detailing ini, Pak. Ya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Iya, pertama begini, kita kalau di rumah biasa parkir mobil, kebanyakan ya memang ada garasi ya. Tapi kalau kita lihat sebagian daerah-daerah sini, kadang-kadang lebih dari 2 mobilnya. Lebih dari 2? Iya, dan mereka selalu yang kedua itu parkirnya di luar. Parkirnya di anak tiri, mobil tiri. betul. Parkir di luar. Akibatnya kenapa diparkir di luar itu membuat mobil itu seperti ya jadi kusam, paparan matahari, kena hujan, ya kan. Nah, di situ saya lihat begitu banyak mobil yang parkir begitu. Apakah mereka merawat dengan baik? Kalau mobil semakin lama di luar, itu mengakibatkan mobil dia punya cat menjadi kusam nanti. Catnya menjadi kusam. Iya. Sedangkan kita tahu mobil adalah rumah kedua dari kita. Mobil ada rumah kedua buat kita. Betul. Kita mungkin lebih banyak di dalam mobil kalau bagi yang mobilitasnya tinggi ya. Iya. Mereka mungkin lebih banyak di mobil daripada di rumah. Di rumah mungkin sudah pulang terus selesai. Sedangkan pagi-pagi udah beraktivitas, mobil lagi. Terus yang kedua, kita lihat perkembangan mobil di Indonesia cukup banyak ya, banyak yang membelinya ya. Kita lihat pameran-pameran mobil itu setiap tahun pasti ada penjualan berapa ribu unit. Berapa ribu ini? Mau mobil baru, mobil second, itu masih peluangnya masih banyak loh. Peluangnya masih banyak. Nah, di sini saya melihat peluangnya itu untuk perawatannya membutuhkan sesuatu yang lebih detail. Sesuatu yang lebih detail. Iya, mobil cuma bukan kita poles saja ya. Karena kalau kita poles itu saja, itu mobil catnya makin lama semakin tipis, malah itu membuat ketahanan warna di mobil itu menjadi tidak baik. Oh, jadi kalau boleh tahu Pak, poles dengan car detailing ini itu beda. Oke, mungkin secara umum mereka lebih tahu poles. Secara umum kita taunya poles. Ya, mobil dipoles ya kan, dipoles. Mau cinclong lagi dipoles, padahal itu mengakibatkan catnya tambah tipis, dasarnya tambah tipis. Dan itu tahanannya juga nggak lama. Ketahanannya tidak lama. Paling 6 bulan balik lagi. Hari ini kita ada di MyPro dan ada orang yang voting
after pour. Car detailing itu mobilnya diapain sih? Mungkin Pak Marcel bisa jelasin. Bedanya apa nih Pak? Oke, sebenarnya kalau misalkan dibilang bedanya itu lebih ke pengerjaannya sih, detail pengerjaannya. Kalau car detailing sebenarnya seperti namanya ya, car detailing gitu ya. Iya. Jadi dia lebih detail pengerjaannya. Iya. Jadi bukan cuman sekedar moles doang gitu ya, tapi dia ada juga yang namanya pelapisan coating, kemudian juga pembersihan interior mobil. Terus juga kalau di kodi mobil tuh suka ada daki-daki sebenarnya, cuman nggak kelihatan kita. Mobil juga ada dakinya gitu ya? Ada. Jadi walaupun dimandiin dia masih ada dakinya. Gitu. Gitu. Jadi saya pikir saya aja yang berdaki nih. Ternyata mobil juga ada dakinya. Ada dia. Seperti jamur. Seperti jamur. Jamur yang menempel di cat itu biar kita cuci itu tidak akan hilang. Jadi harus detailing, dipoles. Biasanya dipoles. Dipoles. Baru hilang ya. Betul. Dipoles. Tapi dengan cara poles itu kan akan merusak cat. Catnya. Gitu. Tuh, jadi kalau misalkan bedanya gini, kalau misalkan orang cuman poles, itu berarti kan di pernis doang. Pernisnya dikikis saja. Pernisnya dikikis. Dikikis sampai sejajar dengan baret. Dengan baret, oke. Ya. Jadi kelihatan baretnya hilang. Jadi baretnya hilang. Padahal pernisnya dikikis. Betul. Nah, sedangkan kalau misalkan auto detailing, sebenarnya sih poles itu memang bagian dari auto detailing ataupun auto detailing gitu. Tapi kalau misalkan auto detailing lebih ke setelah udah dikikis, dia ditambahin lapisan coating. Oke. Jadi lapisan yang tadi sudah dikikis itu ditambahin lagi, tebelin lagi gitu. Berarti kalau dengan pengerjaan seperti ini, logikanya car detailing itu lebih baik dilakukan pada mobil baru. Betul ya? Bener. Jadi polesnya itu nggak perlu se ekstrim mobil second atau mobil yang baret. Betul. Jadi mobil baru, wah sebaiknya baru langsung di coating. Begitu. Jadi jangan nunggu baret dulu. Teman-teman baru beli mobil juga boleh langsung di coating gitu ya Pak ya? Iya. Oh, Lebih bagus itu. lebih bagus itu. Jadi cat dasarnya lebih awet, masih asli. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu sahabat TLP, yang berdaki bukan kita, mobil juga berdaki. Makanya pengerjaan di salon mobil car detailing ini beda seperti poles biasa. Jadi banyak teman-teman, saya nggak mau bawa karena harganya lebih mahal. Nah sih. Betul kan? Benar-benar. Pada poles. Makanya itu perlu diedukasi. Perlu diedukasi. Iya, apa coating lebih mahal dibanding dengan poles. Poles mungkin kita tahu harganya standar begini. Iya. Tapi ya balik lagi tidak bisa bikin mobil itu Catnya itu lebih lama bagus, lebih lama. Jadi itu perbedaannya teman-teman ya. Nah, sahabat TLP juga pengen tahu dong bagaimana Pak Edi dan juga Pak Marcel ini bekerja sama membuka atau merintis usaha salon mobil car detailing ini. Ini tantangannya nih Pak. Nah, banyak orang-orang yang entrepreneur pertama kali ingin usaha, pengen tahu nih dari sisi bisnis salon mobil ini tantangan paling berat yang membuat udah hampir nyerah gitu. Ada nggak Pak? Mungkin Pak Edi nih. Iya, ada sih tantangannya. Sebenarnya salon mobil ini kan untuk orang yang awal itu masih kurang mengerti apa itu coating. Adalah satu lagi namanya PPF. PPF. Paint Protection Filler. Itu lebih bagus lagi. Oke. Itu semacam film yang ditempelkan ke bodi mobil. Oke. Selain menjaga cat dari mobil itu juga mencegah adanya baretan halus. Baretan halus. Iya. Baretan halus itu jadi kayak kita bawa mobil ada kerikil-kerikil yang Iya, kerikil atau apa itu langsung diprotek, tidak mengenai langsung ke mobil. jadi ada PPF itu ya. Iya, itu. Jadi selain coating kita ada PPF. Di MyPro juga ada Pak. Ada. Di MyPro juga ada Iya. paket lengkap nih. Nah, tantangannya itu biasa customer mikir harganya terlalu tinggi. Satu banget. Kedua, pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang relatif agak lama. Jadi mobil itu harus minum. Jadi harus nginap. Ya, Betul. tapi di sini kita ada paket khusus yang bagi customer yang mobilitasnya tinggi, mau cepat,
Kita juga ada namanya coating express. Ada juga. Iya, itu pekerjaannya sehari selesai, langsung mobil bisa pagi masuk, sore juga bisa pulang. Jadi kalau saya boleh simpulkan nih Pak ya, Ya. tantangan terbesar waktu awal buka bisnis salon mobil atau car detailing ini adalah justru mengedukasi. Betul. Iya. Ya, Harus mengedukasi. mengedukasi itu karena tidak semua orang memahami perawatan cat mobil yang lebih detail. Betul. Mereka tahunya cuci, poles. Betul. Iya. Kok di sini mahal? Oh, bukan Iya. mahal karena pengerjaannya ada, apalagi PPF itu ya Pak. Ya, itu Oke. lebih lama lagi. Bisa seminggu biasanya. Kalau ada 10 konsumen datang, 10-10-nya tuh kita mesti buka kelas tuh Pak. Betul. Jadi dosen tuh. Itu jelas sendiri Pak, itu tantangannya tuh. Tantangannya itu, Ngerti, karena ngerti. mereka kalau udah mendengar harga begitu, oh rasanya kok mahal. Ya, gitu. ya. Kan, kita harus edukasi dulu. Edukasi Iya. dulu. Kenapa kita perlu coating, kenapa kita perlu TPF, Iya. karena itu mobil kesayangan Honda. Iya. Kita nggak mau sampai tiba-tiba 5 tahun mobilnya rusak, harganya tidak bernilai lagi. Nah, dengan cara coating sama TPF, itu mobil 10 tahun pun masih tetap seperti mobil baru. Oke, siap. Iya. Nah, itu tantangan terbesar di awal ya, teman. Awal. Nah, Pak Edi, teman-teman sahabat TLP pendengar ini juga pengen tahu apa perbedaan orang yang buka salon mobil yang sekedar dan serius, bahkan sampai sukses. Apa perbedaannya orang yang seperti ini? Kan ada dua tipe, buka-buka aja. Ada yang memang serius dia Ya. ini bangun bisnis salon mobil. Perbedaannya kalau orang yang serius untuk membuka coating mobil itu harus menjiwai dulu. Menjiwai. Dia hobinya mobil atau enggak. Oh, dia hobi mobil atau enggak? Iya, biasanya kan orang yang mau terjun ke sini ya mungkin sekedar invest tapi tidak mengetahui tentang coating atau tentang ini. Jadi mereka harus mengerti dulu. Jadi kita mau mengedukasi orang, sendiri kita harus mengerti dulu kan. Oh iya, iya. Nah, di situ dia hobinya di situ, maka dia mungkin akan serius untuk mengerjakan yang namanya bisnis coating ini. Jadi itu yang menjadi perbedaan ya. Iya. Orang yang hanya sekedar buka. Ada sekedar buka investasi saja, tapi dia tidak tahu. Proses. Mungkin mobil sendiri juga belum di coating. Dapat dikatakan perbedaannya adalah mobil sendiri belum Iya. coating. Dan di sini kita mengedukasi orang bagaimana coating, dan kita juga ada bekerja sama bagi customer yang Customer. pengen terjun ke bisnis ini. Oh, jadi customer di MyPro yang juga mereka hobi mobil Iya, dan akhirnya tertarik tertarik untuk membuka car detailing ini. Iya, Berarti MyPro ada bisa Bisa. open franchise juga ya, Pak? bisa. Oke, Jadi oke, kita oke. bisa rekanan, kerjasama. Oke. Ya, jadi tim saya mungkin dari Jadi Pak Marcel yang bisa jelasin juga. Kalau Pak Marcel ini lebih bagian teknikal untuk pengerjaannya. Ya, dari Di teknisi. lapangan aja gitu ya, Pak Marcel. Iya, begitu. Jadi bisa berpartner atau menjadi mitra dari Ya, MyPro juga. bisa. Gitu ya. Oke. Nah, Pak Edi, waktu awal-awal merintis usaha ini, tantangan yang paling terasa Pak Edi, waktu start nih,
Sisi apa yang membuat Pak Edi, wah ini tantangannya terasa sekali nih, saya harus persiapan ini nih. Ya, jadi dari hobi saya mengenai mobil dan saya mulai untuk membuka usaha ini, pertama tempat, betul, lokasi. Karena nggak semua lokasi itu pada dasarnya mobilnya atau customer bisa mendapatkan tempatnya yang bagus. Itu sini, berkaitan dengan segmen market juga ya, Pak? Ya, market. Ya. Jadi di mana kita lihat marketnya di sini seperti daerah sini banyak mobil. Ya. Nah, jadi kita fokus ke daerah sini. Oke. Nah, kedua ya memang tantangan lagi itu ke teknisi. Teknisi atau SDM-nya. SDM-nya. Oke. SDM itu kita bukan sembarang SDM masuk. Memang semua orang bilang bisa coating, ya. Tapi ada sebagian SDM yang kita rekrut, dia pengerjaannya tidak sedetail yang kita inginkan. Oke. Khususnya paint protection film itu, PPF. PPF itu. PPF di pasaran itu banyak. Tapi teknisi itu kadang-kadang cara pengerjaannya salah. Oh, oke. Nah, di sini kita sebelum memasukin teknisinya yang untuk kita rekrut, kita harus suruh dia coba dulu. Kalau dia tidak tahu, baru kita edukasi. Berarti ada penseleksian juga ya? Penseleksian. Bisa nggak teknisi ini punya skill yang mumpuni nggak? Iya. Di bidangnya gitu? Iya. Banyak yang pengerjaannya setelah hasilnya itu malah mengecewakan, banyak ada. Jadi kita lihat di pasaran seperti yang harganya murah, katanya bisa lebih murah, lebih ini. Mereka pengerjaannya kadang-kadang ya kita nggak tahu ya teknisinya seperti apa gitu loh. Nanti setelah pengerjaannya mungkin untuk masa garansinya itu nggak cukup berapa lama, dia harus balik lagi. Malah menghabiskan waktu dan menghabiskan finansialnya begitu. Jadi dapat dikatakan garansi yang ada itu kalau bisa jangan sampai kepake. Berarti pekerjaannya maksimal. Walaupun memang ada garansi. Ada. Ya kan, Ya. semua car detailing memberikan garansi. Tapi kalau bisa jangan dipakai. Kenapa? Karena kita buang waktu lah. Buang waktu. Maka Ya. tantangan awal adalah memilih SDM yang mumpuni skillnya. Mumpuni. Seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau Pak Marcel, Oke. bagaimana nih tantangan yang dirasakan waktu merintis awal? Karena ini kan partnership Iya. berdua sama Pak Edi nih. Iya. Yang Pak Marcel rasakan apa nih Pak? Oke, karena biasanya kita ngurusin yang di lapangan juga bareng Koedi ya, langsung di sini tuh biasanya pasti yang terasa sih teknisi ataupun SDM sih ya. SDM. Karena kan kita berada di bidang jasa ya Pak ya. Iya. Jadi ya SDM itu frontline kita lah atau wajahnya kita. Jadi kita benar-benar bisa mesti pastiin pelayanannya bagus, dianya ramah gitu. Terus Oh, juga jadi hasil bukan kerjanya hanya oke. bukan hanya pengerjaan coating, Bukan tapi sih. dipilih SDM yang juga ramah terhadap customer. Harus sih, Pak. Dan talkative lah ya, talkative. Jadi setelah dia pengerjaan itu kan mobilnya ditinggal di sini ya. Ya sebisa mungkin kita punya admin ataupun punya frontline itu harapannya yang komunikatif banget lah. Jadi dia update setiap hari ke customer. Jadi walaupun customer di rumah juga dia tenang, mobilnya di sini dikabarin. Sekarang lagi proses ini ya, kita lagi proses ini ya gitu. Oh, jadi di MyPro ini diupdate terus ya?
Iya. Pekerjaannya tahap mana ya. Betul, jadi nggak perlu worry itu atau apalagi sampai nggak bisa tidur gitu ya di rumah. Tinggal di sini nggak perlu. Betul. Gitu, jadi ya paling terutama sih di situ sih ya. Karena kita di jasa sih, jadi mostly SDM sih Pak. SDM-nya. Jadi teman-teman yang punya rencana ingin membuka salon mobil atau car detailing, nah itu tantangan yang dihadapi oleh Pak Edi dan Pak Marcel. Jadi di awal pilihlah teknisi ataupun SDM yang skillnya mumpuni, komunikatif, dan bisa mendengar keluhan dari customer. Dan juga didukung dengan tenaga admin yang kasih update ya. Iya. Update proses mobilnya sudah sampai mana, Betul. selesai kapan, sehingga klien tidak menjadi worry gitu. Nah, Pak Marcel, Iya. bagaimana cara menjaga kualitas layanan dari Oke. MyPro nih di tengah persaingan, di tengah tekanan pasar? Saya juga tahu Pak bahwa banyak salon-salon mobil lain yang banting harga nih Pak. Nah, banyak sekali masyarakat ataupun teman-teman yang membandingkan harga, ya kan? Ya, tapi bagaimanapun ada harga ada kualitas. Nah, MyPro langkahnya gimana nih Pak? Oke, good question Pak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong harga pasar, siapa aja bisa pasang harga lah ya, gitu ya. Cuman pastikan harga itu akan berbanding lurus dengan kualitasnya harusnya. Harus ya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan mau pakai teknisi yang berpengalaman, udah lebih dari sekian tahun, udah pasti harga dia nggak sama. Yang dimana ketika harganya itu udah sama, pengalamannya yang kita beli. Iya. Sehingga kita bisa memastikan dengan harga yang kami berikan saat ini itu sudah bisa memberikan kualitas yang terbaik. Jadi customer nggak perlu khawatir mobilnya baret. Terus untuk jangka panjangnya juga obatnya benar-benar diaplikasikan dengan baik. Oke. Jadi tidak terburu-buru karena ngejar target gitu ya. Jadi kita bisa maksimalkan gitu loh Pak. Jadi dengan harga segitu tuh karena kita pakai obatnya itu kan kita pakai obat impor. Oke. Terus apalagi untuk PPF yang Ko Edi tadi bilang. PPF itu. Yes, PPF itu tuh rawan ya Pak, karena harganya kan cenderung tinggi. Iya. Jadi kalau misalkan belinya ternyata dari grade yang ternyata lebih di bawah, mohon maaf. PPF itu juga ada grade-grade-nya Pak? Ada gitu. Apa filmnya itu protection ya? Betul, ada grade-nya. Lemnya dari bahan. Oh. Betul. Jadi ada yang low, ada yang Iya. oke, premium. Oke, Betul. oke. Oh. Nah, jadi perbedaannya pastinya kalau misalkan pasti banyak lah karena kan masih awamnya PPF ya. Orang pasti Iya. taunya cari yang murah gitu. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan adalah karena itu kan ditempel ke bodi mobil ya. Itu kan lem ya apalagi. Kalau misalkan grade-nya kurang bagus, apalagi cuaca di Indonesia kan nggak kayak di luar negeri, Pak. Gitu. Mungkin di sana nggak se-ekstrim sini ya. Yang habis hujan, habis itu panasnya setengah mati gitu loh. Itu lemnya mungkin beda sama di luar negeri kan, cuaca di luar negeri. Jadi bisa malah jadi lebih nempel. Nanti yang ada malah pernis mobilnya jadi lemnya jadi berkerak gitu. Karena itu dipakainya lama Pak, sampai 5 tahun bisa. Baru dilepas. Itu minimal 5 tahun. Baru PPF itu dilepas. Dilepas dan diganti baru gitu. Nah, Jadi fungsi PPF itu untuk menghindari baret. menghindari baret, terus cuaca kayak gitu. Nah, itu relate sama yang tadi dibilang terkait harga ya. Iya. Jadi kalau dari kami sendiri sih, kita nggak jual terlalu mahal, enggak. Kita juga nggak jual terlalu murah. Kita jual sesuai dengan produk yang mau dipakai aja sama si customer. Berarti ada paket-paket misalnya teman-teman yang saya mau Pak di MyPro, tapi saya mau dengan budget sekian tetap dibuatkan paket express itu tadi ya Pak ya. Iya, jadi kita bikin yang affordable, but not cheaper lah gitu. Oke. Jadi kita Terjangkau tapi bukan murahan. betul, gitu sih. Nah teman-teman bisa tuh bawa ke MyPro, ada di Gading Serpong dan di Bintaro ya. Keren. Pak Edi, waktu membangun MyPro ini Pak, auto detailing ini Pak, tentu ada filosofi dasar yang Pak Edi pegang. Ya. Apa Pak filosofi dasar yang Pak Edi pegang untuk membangun MyPro ini dan dampaknya kepada bisnis? Ya, jadi saya kan punya mobil. Ya. Jadi saya pengen mobil saya juga bagus, Ya. tahan lama, dan saya mencari sesuatu yang bisa membuat mobil saya itu tahan lama dan bagus. Dan ternyata dari coating ini. Nah, jadi coating sama PPF. Coating Ya. PPF ini. Dan di sini saya melihat bahwa mobil orang lain juga bisa seperti mobil saya.
Jadi dapat dikatakan filosofi berkaca pada diri sendiri. Diri sendiri. Jadi mobil customer yang masuk ke My Pro Outlet saya anggap itu seperti mobil saya sendiri. Oke. Saya mau bikin dia sebagus mungkin. Oke. Iya, customer kita layani. Oke. Kita bisa juga ambil di tempatnya. Oke. Nanti kita jelasin. Oke. Nah, di sini saya menganggap mobil mereka juga merasa mobil saya juga. Oke. Iya. Jadi dengan filosofi inilah Pak Edi membangun bisnis ini. Betul. Mobil customer saya anggap seperti mobil Mobil sendiri, sendiri. dan saya pun pengen punya mobil yang cantik, Betul. yang awet catnya. Apalagi anak saya senang sekali mobil. Nah. Setiap kali masuk mobil di sini, anak saya selalu datang untuk melihat mobil ini. Wah, bagus ini. Oke. Ya, dari sini saya juga, oh mobil ini kita harus kasih bagus. Biarpun bukan mobil sendiri, tapi kita pengen customer Berikan yang juga terbaik. Memang harga yang kita berikan itu sesuai dengan yang hasilnya yang akan didapatkan. Berarti filosofinya adalah memberikan imbal balik yang worth it kepada customer. Betul. Jadi Iya. customer pun tidak kecewa dengan Tidak kecewa. harga yang Iya. dia bayar seperti Betul. itu. Karena hasilnya mantap, kinclong abis. Nah, Pak Marcel, bagaimana peran tim atau karyawan dalam perjalanan bisnis ini, Pak? Dan apa yang Pak Marcel cari dari seorang detailer di car auto detailing ini? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal tim itu hal yang paling penting sih Pak, betul. Iya. Karena dia itu kan adalah frontline kita ya. Terus dia juga yang bakal ketemu customer setiap hari, seperti itu. Jadi tim juga harus diperhatikan lah. Gitu. Nah, yang paling penting kemudian yang kedua terkait dengan teknisi ataupun tim pengerjaannya. Itu kita memang cari itu yang dia punya rasa kepemilikan atau self of belonging-nya itu yang tinggi. Pertama, yang Pak Marcel ingin lihat dari seorang teknisi atau detailer adalah dia punya rasa memiliki nggak Iya, bisnis ini juga gitu. betul. Rasa Iya, kepemilikan. dan juga yang kedua yang pasti jujur ya. Jujur. Saya harus ngomong hal itu hal yang susah gitu ya, jujur gitu. Tapi nggak langka, tapi ada gitu. Tapi banyak kok yang berhasil bisa jujur gitu. Jadi jujur yang dimaksud di sini adalah ya ketika ada mobil customer, misalkan di sini ada baret yang tidak bisa hilang, dia harus ngomong fair. Ini kita bantu carikan solusinya bisa disamarkan seperti itu. Jangan malah dibilang bisa hilang, ternyata malah didempul doang. Terus nanti mobilnya keluar, kena hujan, dempulnya luntur, lo baret lagi gitu. Itu kan customer pasti kan kecewa ya, betul kayak gitu. Jadi that's why makanya kejujuran itu penting banget sih. Dan memang ya artinya akhirnya saya melihat bahwa bisnis ini juga berkaitan dengan edukasi ya Pak. Pasti. Edukasi terhadap customer ya. Kalian tadi kan dikatakan bahwa ada kita harus jujur, ada baret yang tidak bisa hilang. Berarti kan itu berkaitan dengan komunikasi dan edukasi kepada pasar bahwa ya apa adanya. Jadi tidak menjanji-janji manis. Betul. Nah, kemudian yang terakhir ketiga pasti ketelitian sih dan juga kesabaran dia mengerjakan mobil customer. Iya, iya. Karena itu detail banget kan Pak. Mobil itu kan lekukan-lekukannya tiap tipe bisa beda-beda ya. Benar, that's why makanya dia harus nge-treat itu juga kalau dia ada rasa self belonging yang tinggi, terus dia juga jujur kepada customer, ngerjainnya teliti. Harapannya hasil yang diberikan kepada mobil konsumen itu pasti lebih baik sih. Jadi bukan hanya filosofinya stop di Pak Edi saja,
tapi filosofi itu mengalir kepada tim, Iya, harus sih, pada Pak. teknisi, sehingga MyPro ini memberikan layanan yang oke. Iya, harus sih. Dan itu menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat yang juga ingin membuka bisnis yang serupa nih. Iya. Ya, berawal dari filosofi kita ingin memberikan yang terbaik kepada customer. Nah, pada saat mengalami titik lelah atau titik jenuh, biasanya apa yang dilakukan Pak Marcel, Pak Edi untuk tetap bertahan dan ingin terus berkembang, Pak? Oke, kalau dari tim lapangan sendiri ya Pak ya, mungkin karena kita sering ketemu customer, kita sih sebenarnya kalau lagi jenuh, capek, cuman since customer itu happy ya, mendapatkan pelayanannya, terus dia ngeliat mobilnya itu mengkilap, terus juga mobilnya bersih, dia happy gitu ya. Itu jadi sesuatu hal yang positif sih buat kita sih, ngebooster kita lagi sih untuk bisa ngasih pelayanan yang lebih baik lagi gitu sih, impact yang lebih bagus. Karena nggak sedikit sih customer tuh mungkin punya ekspektasi mobil dikerjain seperti apa, pas keluar, oh ternyata nggak terlalu gimana kok gitu. Akhirnya kan jadinya kecewa ya. Nah cuman sejauh ini sih kami jalan sih, kalau misalkan dari kami sendiri ya kita selalu on info, kalau misalkan ada yang kurang nggak. Kalau kurang dia bisa langsung kita beresin lagi. Jadi ketika mobil keluar dari sini tuh benar-benar puas, dia benar-benar happy gitu loh. Jadi boleh saya katakan yang membuat Pak Marcel di saat titik jenuh atau lelah maupun bertahan adalah Kepuasan dari customer, iya. Itu membuat kebahagiaan buat kita. Iya, kita jadi happy sih, karena kan ya gimana sih rasanya orang ada say thank you gitu ya, wih mobil gue udah bagus loh gitu kan. Dan itu banyak gitu ya. Rasa dihargai, betul. Nah kalau Pak Edi sendiri gimana Pak? Kalau saya melihat pangsa pasar ini begitu besar sekarang, tapi kembali lagi banyak detailer atau teknisi itu mereka banyak dipanggil ke rumah, Oh, dikerjain. Teknisi rumahan yang dipanggil ke Iya, rumah. Oke. teknisi rumahan. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja. Cuma di situ kita mau edukasi lagi ke customer bahwa itu mobil yang dikerjain itu kalau di tempat itu kita takutnya bermasalah. Oh. Biarpun mereka detailernya itu bagus Hmm. karena tempat Oh tempat juga pengaruh Bisa. Pak. Pengerjaan ini nggak. pekerjaan. Oke. Iya. Kalau tempat yang mereka kerjain itu pada dasarnya tidak bagus, di mana banyak debu-debu atau apa, itu malah membuat mobil itu malah jadi baret ada. Oh, oke. Jadi tempat itu pengaruh pengerjaan nggak boleh banyak debu, nggak boleh berdebu. Iya, Oke. makanya kenapa kita sarankan customer punya mobil sebaiknya dikerjain di tempat yang sudah kita tentuin. Showroomnya. Karena seperti kita bikin showroom ini tertutup, ada ruangan ber-AC, tidak ada debu. Ini seperti kita mau ke ruang operasi, Oh gitu. Iya iya. harus steril. Harus steril. Iya, kalau dikerjain di tempat yang tidak steril, itu malah membuat mobilnya jadi tidak bagus nanti. Kita khawatirkan debu-debu halus itu, Pak. Betul. Walaupun udah dicuci. Walaupun tidak dicuci, tapi yang namanya udara kan pasti selalu ada gitu kan. Kenapa debu itu menjadi masalah? Kita lihat seperti kita punya handphone, kita mau melapisi pelapis Anti gores itu. anti gores. Mereka mengerjain itu lap-lap sekali sampai debunya tidak ada. Iya benar. Sampai satu titik debu yang nempel itu akan membuat rusak handphone itu tidak jadi bagus kan. Melendung itu Melendung ya. Jadi itu. problem ya. Iya, apalagi mobil yang sebesar ini. Iya, yang handphone sekecil itu aja begitu detil. Begitu detil. Ini mobil begitu besar. Nah, di sini kita tekankan bahwa kita perlu detailing ini supaya tempat ini yang kita kerjain ini tidak ada debu pun masuk ke dalam itu. Jadi itulah yang membuat Pak Edi tetap bertahan di saat walaupun jenuh adalah kembali kepada konsumen, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Jangan sampai konsumen terjebak kepada pelayanan-pelayanan yang murah meriah tapi justru problem buat malah jadi double biayanya. Iya, malah harus Ulang lagi, dirusakin lagi, dia punya film, beli lagi filmnya. Filmnya tidak murah itu. Nah, Pak Edi ngomong-ngomong, Pak Edi ada rencana buka cabang lagi atau buka franchise?
Ya, rencana saya sama Pak Marcel sih sebenarnya kita mau kerjasama. Bagi rekan-rekan yang menginginkan kerjasama, kita bisa memberikan edukasi bagaimana cara untuk membuka outlet ini. Dan di situ nanti kita support manajemen sama si Pak Marcel. Iya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang rencana sedang berpikir untuk membuka car auto detailing, Ya, MyPro bisa memberi solusi. bantuan konsultasi maupun franchise. Nah, teman-teman, kita mau dengar nih dari Pak Marcel dan Pak Edi, terutama Pak Marcel. Pak Marcel, kalau waktu boleh diputar dan kita mulai lagi semua ini start dari nol, ya, dengan pengalaman yang sudah teman-teman lalui ini, pengalaman ini, kira-kira langkah awal apa yang ingin dilakukan dalam bisnis ini? Sebenarnya kalau misalkan waktunya balik lagi gitu ya, jadi dari awal lagi gitu ya, pastinya sih kalau dari saya pribadi dan juga Ko Edi pasti melakukan hal yang tetap sama sih ya. Melakukan hal yang tetap sama. Karena kita dari awal kita udah usahain untuk bangun fondasinya itu dari segi kualitas obatnya, terus dari pengalaman SDM-nya, standarisasi skill dari SDM-nya itu udah kita set dari awal sih. Oh, memang dari awal udah set. Iya. Jadi tidak ada perubahan nih kalau mau dari nol. Ya nggak usah lah. Berarti memang sudah dilakukan. Iya, karena sejauh ini pun customer yang udah treatment di kami kan juga happy ya. Artinya kan sudah baik gitu. Cuman mungkin akan diimprove lagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi dapat dikatakan bukan langkah awal ya, justru kedepannya langkah improvement ke depan. Iya, kita lebih fokus ke improvement sih, karena ya zaman terus bertambah, ada aja obat baru, ada yang dari obat dari sekarang dari serpihan diamond katanya. Wis, nggak ada gitu. Nah kebetulan di kita juga ada tuh Pak. Yang ada juga. Itu. Iya, itu salah satu hal yang kita tuh ikutin improvement dari perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu cuma ada seramik, cuma dari keramik, sekarang udah ada diamond ya. Sekarang kita coba cari riset obat diamond apa yang bagus nih gitu. Sekarang sudah ada dari serpihan diamond teman-teman, luar biasa. Kristal dan diamond. Keren. Ada pilihan juga ya di MyPro ya. Itu bener banget ya. Mungkin kalau kita 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kayaknya kita nggak pernah dengar apa itu PPF. Iya. Nggak pernah dengar PPF kan, kita baru dengar belakangan ini kan. Mana gitu. Berarti selalu ada improvement ke depan. Iya. Kita nggak bicara back, yang back udah dilakukan oleh MyPro gitu ya. Tidak terasa kita berbincang dengan Pak Edi dan Pak Marcel, dan kita sudah di penghujung pertanyaan teman-teman. Ya, ada inspirasi yang teman-teman bisa petik dari obrol-obrol kita pagi hari ini dengan Pak Edi dan Pak Marcel dari MyPro Auto Detailing. Kita mau tanya pertanyaan terakhir untuk Pak Edi khususnya. Pak Edi, nah ada pesan nggak Pak Edi buat teman-teman yang mau mulai usaha, tapi mungkin masih ragu, yang mau terjun ke entrepreneurship? Boleh Pak Edi. Baik. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan investasi tapi bingung mau ke arah mana, jadi di sini kita MyPro, saya sama Pak Marcel ingin mengajak para teman-teman dan para customer juga bisa kalau mau membuka usaha ini, kita bisa berpartnership. Oh, bisa. Kita berkolaborasi. Di sini nanti kita akan menyediakan
sumber daya manusianya, manajemennya kita kelola. Oke. Jadi jangan takut tidak bisa mengerjakan ini, nanti kita edukasi bagaimana cara membuat outlet ini. Outlet Ya. car auto detailing ini. Betul. Jadi jangan ragu. Jangan ragu. Jadi teman-teman bingung, mungkin belum punya ilmu segala macam, Nanti kita nanti berkolaborasi dengan Ya. Pak Edi dan Pak Marcel, membantu dalam manajemen SDM, SDM obat dan segala macamnya ya, gitu. kita edukasikan dulu. Kalau merasa cocok atau apa, boleh kita Melangkah bersama. berangkat bersama. Demikian pesan dari Pak Edi, teman-teman yang ingin memulai, jangan ragu. Kita bisa berpartner dengan yang lebih senior duluan, supaya kita bisa tidak mengulangi kesalahan ataupun kegagalan lebih besar ya Pak. Betul. Di sini kita tinggal copy paste aja. Copy paste Sudah aja. ada yang Sistemnya. sistemnya. Jadi sistemnya sudah kita bikin sedemikian rupa untuk bagi tekanan yang mau bekerja sama. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau memulai terjun ke dunia usaha Pak, ini secara global. Ya. Sebagai pengusaha apalah banyak macam F&B lah, mungkin pakaian segala macam. Attitude apa Pak yang harus dimiliki seseorang untuk berani melangkah nih? Terjun ke dunia menjadi usahawan. Gimana Pak Marcel? Oke, kalau ini sih saya juga belajar banyak jujur dari Ko Edi ya Pak ya. Jadi kalau selama ini sih yang ditekankan sama Ko Edi harus berani ya. Berani melangkah. Berani ambil resiko tapi terukur gitu. Terukur. Jadi kita juga nggak meresikokan hampir semuanya gitu ya Ko ya. Tapi kita juga harus mempersiapkan juga yang namanya itu exit plan ataupun kira-kira nanti kalau nggak jalan harus gimana seperti itu. Itu tuh semua saya pelajari dari Ko Edi juga. Gitu sih. Terus kalau attitude-nya nggak harus siap. Ada gagalnya sih, harus ada gagalnya, pasti ada gagalnya lah. Maksudnya pasti ada hambatannya, pasti ada lah. Karena justru kan kalau orang semua buka usaha langsung, wih gede, buka usaha semua gede. Semua orang udah pada buka semua tuh ruko gitu ya. Oke, jadi attitude-nya memang harus siap dapat yang namanya itu obstacle lah gitu. Tapi jangan langsung ngedown gitu. Ya tapi harus dijalani lagi, cari solusinya seperti itu. Berarti mindset kita harus sudah ready bahwa membangun suatu usaha itu memang tidak semudah Tidak semudah. seperti itu, tapi selalu ada tantangan. Pasti. Saya pikir bukan hanya sebagai seorang entrepreneur, mungkin teman-teman yang sebagai karyawan juga ada obstacle-nya sendiri. di kantor. Benar, Ya kan? itu loh. Kita tidak bisa memanage perusahaan ini dengan maunya kita, karena ada owner dan lain sebagainya. Ya, setiap kuadran itu punya obstacle-nya masing-masing sebenarnya dan problemnya. Nah, teman-teman harus berani melangkah untuk masuk ke dunia entrepreneur. Rekan-rekan ILP, demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Edi dan Pak Marcel. Bagaimana mereka membangun bisnis car auto detailing. Kiranya pembincangan kita pada hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan teman-teman terus melangkah hingga mencapai kesuksesannya. Help the poor, won't you help poor me? I need help from you, baby, need it desperately. I need you so much, I need your care, need all the loving, baby, you can spare. Help the poor, baby.